Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Kembali dengan saya Bang Jeko di channel Jalan Kodim. Edisi sebelumnya saya mengupas tentang perjalanan menuju akhirat, mencari kehidupan akhirat atau mengejar akhirat. Ya, di situ saya mengatakan bahwa mengejar akhirat bukan berarti kita menafikan dunia. Kemudian mengejar akhirat juga bukan berarti bahwa kita mempersiapkan bekal-bekal untuk kemudian nanti yang bisa menolong kita di akhirat. Ya, bukan, tapi sebenarnya adalah mengejar akhirat itu artinya bagaimana menemukan jalan menuju dimensi akhirat. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di manakah akhirat itu? Ya, jadi memang dalam banyak tradisi spiritual, akhirat itu dipahami sebagai alam yang akan dihadapi setelah kematian fisik. Ya, tetapi berkali-kali saya jelaskan di uraian saya di channel saya bahwa akhirat itu adalah sebuah lapisan dimensi yang secara paralel juga ada atau menyertai kehidupan dunia. Ya, dia frekuensinya lebih tinggi, dia berada pada dimensi yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bertanya di mana ke akhirat itu dia berada di balik realitas dunia ini. Ya. Jadi dia secara paralel gitu. Makanya mereka yang bisa masuk atau menembus dimensi akhirat, dia hidup di alam paralel, ya. Jadi itu yang disebut dengan metaverse, ya. Multiverse gitu. Jadi dua kehidupan yang bisa kita jalani. Jadi secara fisikly ya kita tetap di dunia. Ya, di dunia melaksanakan hukum-hukum dunia, ya. Ya, makan, minum, kemudian berhubungan secara sosial gitu. Nah, dibalik dari realitas dunia itu, realitas fisik itu, disitulah ada realitas akhirat. Nah, dia tersembunyi di balik realitas akhirat. Ya, dia dikatakan sebagai realitas yang tersembunyi karena dia hanya dapat diakses melalui peningkatan kesadaran dan pembebasan diri dari keterbatasan fisik kita, gitu. Jadi dia adalah sebuah dimensi metafisik, ya, di luar dari fisik. Tapi di luar dari fisik artinya bahwa dia adalah sesuatu yang memiliki dimensi yang lebih tinggi dari dunia. Makanya ketika kita mampu memasuki gerbang akhirat itu, otomatis yang namanya dunia itu kemudian mengikut karena dimensinya lebih rendah. Nah, jadi sekali lagi bahwa dunia itu adalah realitas material yang kasat mata, yang terkait dengan ruang dan waktu. Ya, sementara akhirat itu adalah realitas imaterial yang melampaui batasan fisik. Ya, jadi dia berada atau memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada dimensi dunia. Nah, makanya untuk menemukan gerbang akhirat itu kuncinya adalah pada
kesadaran, ya. Jadi manusia perlu melampaui persepsi indrawi dan menggunakan aspek-aspek batiniahnya, ya. Nah, jadi kalau kita mencoba mengurai lebih jauh itu kan ada 4 tingkatan sebenarnya, ya, untuk menemukan gerbang akhirat itu, ya. Yang pertama kan tentu lewat panca indera. Panca indera inilah yang menghubungkan manusia dengan realitas fisik, ya. Nah, kemudian akal ini menghubungkan manusia dengan pemahaman rasional. Kedua entitas ini itu adalah itu yang berada dalam wilayah dunia. Jadi yang dimaksud dunia itu adalah sejauh cakupan panca indera dan akalmu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ruh. Ruh inilah yang merupakan inti kesadaran yang bisa menyentuh realitas metafisik. Jadi artinya kalau kita mau masuk ke dimensi akhirat, artinya kita harus masuk ke alam ruh, harus sampai pada kesadaran ruh. Nah, di dalam kesadaran ruh itu kemudian yang disebut dengan nur. Nur inilah yang menjadi pemandu kita untuk mencapai kepada yang maha ruh tadi. Jadi ketika kita masuk di alam akhirat, ketika masuk ke dimensi ruh, ya, di situ kita membutuhkan yang namanya pembimbing rohani. Karena di dimensi ruh pun itu akan berlapis-lapis, ya. Di situ kita akan menemukan sebuah proses yang lebih panjang lagi, sebuah perjalanan. Disitulah ketika kita menembus dimensi akhirat itu atau rohani itu, atau dimensi kodim, disitulah sebenarnya kita mulai melakukan yang namanya perjalanan rohani, gitu, ya. Jadi analoginya bahwa kesadaran dunia ini ibaratnya itu adalah kesadaran mimpi, ya. Ketika kita terbangun dari mimpi, kita akan menemukan sebuah realitas yang baru, tetapi itu bukan mimpi lagi, tapi dia juga berupa sebuah kenyataan. Jadi ada sebuah kenyataan baru yang kita temukan, realitas baru yang kita temukan, tetapi kita sudah dalam dimensi yang berbeda. Makanya ketika kita masuk kepada dimensi ruhani itu, sebenarnya itulah awal dimana kita memulai perjalanan kita. Jadi sejatinya dimensi akhirat itu sebenarnya bukanlah tujuan, ya, tetapi adalah sesuatu yang harus kita masuki untuk kemudian kita melakukan perjalanan kepada tujuan kita yang sebenarnya. Artinya hanya dengan melewati jalan itu, jalan ruhani itu, ya, jalan akhirat itu, maka kita kemudian bisa menemukan kepada yang maha realitas, yang maha ruhani. Jadi segeralah menuju kepada gerbang akhirat itu selagi kamu masih di dunia. Bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.